Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Aku seneng banget nih karena aku diajak MRT Jakarta bareng dengan teman-teman kreator lainnya untuk lihat perkembangan proyek pengerjaan MRT fase 2, khususnya CP201 di stasiun MRT Monas dan CP203 di stasiun Glodok menuju ke kota. Ada banyak banget informasi seru dan ini pengalaman pertama aku melihat progres tunnel dan juga penemuan terakota saluran distribusi air yang sudah ada sejak zaman Batavia. Jadi ini dia selengkapnya buat teman-teman. Video ini adalah video kelanjutan kemarin ketika aku infoin tentang terowongan di stasiun MRT Monas, dan kali ini stasiun Glodok di kota sebagai bagian dari CP203 proyek MRT fase 2A. Setelah mendapatkan safety briefing dari MRT Jakarta dan juga petugas di proyek CP203 ini, kita langsung diajak untuk berkeliling dan mengenal secara langsung progres di stasiun MRT Glodok. Di bulan September yang lalu, pekerjaan pembangunan stasiun Glodok sudah mencapai lebih dari 16%. Nantinya, stasiun Glodok akan dibangun sepanjang 240 meter di kedalaman sekitar 14 meter dengan 5 entrance, termasuk satu yang katanya sunken entrance nih. Jadi, nggak kelihatan pintu masuknya, tiba-tiba dia langsung turun ke bawah dan bakal menarik banget. Di stasiun Glodok ini belum dibangun tunnel, teman-teman. Jadi prosesnya masih pengerjaan pengerasan supaya nanti ketika konstruksi dilakukan sudah siap nih. Hal lainnya yang menantang di proyek CP203 ini adalah penemuan artefak benda bersejarah dari zaman Batavia yang keberadaannya penting banget dan gak bisa gitu aja diangkut, diangkat, atau dihancurkan. Salah satunya adalah terakota atau saluran air bersih dari kolam air atau water plant di dekat Glodok atau Pancoran yang menuju ke Kastil Batavia yang ternyata sudah dibangun dari abad 18 atau tahun 1730-1780 menurut data yang aku baca. Oke, ini dia yang lagi rame diobrolin kemarin di proyek konstruksi MRT Jakarta fase 2 CP203. Ditemukan kembali artefak atau peninggalan dari zaman Batavia berupa jalur distribusi pipa air yang mengarah dari sini ke Kastil Batavia dari Glodok, karena teman-teman ingat ya, Pancoran atau Glodok itu ada mata airnya dulu. Jadi mata air itu disalurkan melalui pipa-pipa ini ke Kastil Batavia. Dan MRT Jakarta memastikan artefak ini dikelola dengan baik dan pada akhirnya nanti bisa bermanfaat juga buat informasi kita dan tanpa mengganggu proyek konstruksi MRT. Panjang saluran ini diperkirakan sekitar 400 meter menuju sampai ke alun-alun Fathahillah, teman-teman. Jadi memang lokasinya ini berada persis di jalur terowongan dan stasiun MRT Jakarta fase 2. Dan keberadaan artefak ini bukan hanya menandakan dulunya ada saluran air, tapi juga membuka banyak informasi kalau dulu ternyata sumber air di Kota Tua itu bersih dan layak untuk dikonsumsi di abad ke-18. Dan ini bisa bikin banyak studi atau penelitian lebih lanjut yang menarik, teman-teman. Bahkan katanya struktur dari terakota ini dibangun dengan menggunakan bata merah, bata kuning yang asalnya bukan dari Indonesia. Ada yang dibawa dari luar negeri, terutama dari Belanda. Belum banyak informasi yang aku dapatkan terkait dengan terakota ini. Nanti kalau ada lagi aku akan share ke teman-teman. Tapi paling tidak ini gambaran pekerjaan pembangunan stasiun MRT Glodok CP203 fase 2 MRT Jakarta yang benar-benar bikin landscape Glodok jadi berbeda dan pastinya bikin macet, bikin ya banyak warga harus sabar menunggu karena nantinya setelah jadi ini pasti akan meningkatkan perekonomian, mobilitas, aktivitas masyarakat di Jakarta, khususnya di kawasan Glodok dan Jakarta Kota. Oke teman-teman, itu tadi informasinya. Ikutin terus YouTube channel Abu Iko karena ada banyak informasi yang aku share ke teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan juga like video ini kalau teman-teman suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa share terus hal positif untuk sekeliling kita. Makasih banyak ya, dan doain terus supaya pekerjaan proyek MRT Jakarta fase 2 bisa berjalan dengan lancar dan mendatangkan manfaat untuk kita semua.